Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Praditya Hidayat dengan NIM C1B023099 dari Prodi S1 Manajemen. Di sini saya akan melengkapi tugas saya dari mata kuliah Manajemen Hubungan Pelanggan yang diampu oleh Bapak Bambang Purnomo SEMM. Jadi di sini saya akan menjelaskan 5 perusahaan yang sudah menerapkan AI. Langsung saja pada perusahaan pertama. Perusahaan pertama itu ada Traveloka. Jadi Traveloka ini didirikan pada tahun 2012 oleh Ferry Unardi dan kawan-kawan. Perusahaan ini awalnya fokus sebagai platform pencarian tiket pesawat. Namun, kini telah berkembang menjadi super app di sektor traveling dan gaya hidup. Mencakup layanan pemesanan hotel, tiket transportasi, atraksi wisata, dan pembayaran. Nah, jadi penerapan AI di Traveloka ini memanfaatkan artificial intelligence untuk meningkatkan kualitas layanan pelanggan dengan cara yang pertama itu personalisasi konten dan rekomendasi. Jadi AI menganalisis data pengguna seperti riwayat pencarian, pemesanan, dan preferensi waktu liburan. Nah, dari situ sistem memberikan rekomendasi hotel, penerbangan, atau atraksi yang sesuai. Terus ada dynamic pricing. Jadi di sini AI ini mengatur harga secara dinamis berdasarkan permintaan pasar, tingkat keterisian hotel atau pesawat, dan waktu pemesanan. Nah, ini dilakukan secara otomatis dan real time untuk meningkatkan efisiensi harga. Terus, manfaat dari penerapan AI ini yang pertama itu meningkatkan konversi pemesanan dengan memberikan penawaran yang relevan dan juga memberikan pengalaman yang lebih personal bagi pengguna, terus bisa memaksimalkan pendapatan dengan sistem harga yang fleksibel. Selanjutnya, perusahaan kedua itu ada JNT Express. Nah, jadi JNT Express adalah perusahaan logistik dan ekspedisi yang didirikan pada tahun 2015 di Jakarta. Dalam waktu singkat, JNT menjadi salah satu pemain utama di industri logistik Indonesia, melayani pengiriman paket ke seluruh wilayah Nusantara dengan negara-negara Asia Tenggara. Jadi, penerapan AI di sini JNT mengimplementasikan AI untuk mendukung operasional logistik khususnya di optimasi rute kurir. Nah, jadi sistem AI menghitung rute tercepat berdasarkan data lalu lintas, lokasi penerima, dan volume pengiriman. Terus di AI ini juga otomatisasi gudang. Nah, dengan bantuan computer vision dan sensor, AI ini mengatur penyortiran paket secara otomatis, menghindari kesalahan manual. Terus juga memprediksi permintaan. AI di sini memprediksi lonjakan pengiriman berdasarkan pola sebelumnya, membantu perusahaan mempersiapkan kapasitas armada dan staf. Jadi, manfaat penerapan AI di sini, yang pertama itu mempercepat proses pengiriman dan mengurangi waktu tempuh. Yang kedua, manfaatnya itu mengurangi kesalahan logistik dan keterlambatan. Terus yang ketiga, meningkatkan efisiensi dan memotong biaya operasional. Selanjutnya, dari perusahaan ketiga ada eFishery. Nah, jadi eFishery ini adalah perusahaan teknologi agrikultur atau agritech yang berbasis di Bandung dan didirikan pada tahun 2013 oleh Gibran Huzaifah. Fokusnya adalah membantu petani ikan dan udang menggunakan teknologi pintar untuk meningkatkan produktivitas budidaya. Nah, jadi penerapan AI di eFishery ini mengembangkan alat eFeeder, sebuah perangkat pemberi pakan otomatis yang dilengkapi sensor dan AI. Nah, jadi AI digunakan untuk yang pertama itu mendeteksi perilaku ikan melalui sensor getaran dan suara untuk menentukan waktu dan jumlah pakan yang tepat. Terus juga belajar dari kebiasaan ikan. Nah, di sini untuk membuat jadwal pemberian pakan yang lebih efisien. Terus juga memberi saran otomatis kepada petani melalui aplikasi mengenai pakan, kesehatan ikan, dan prediksi panen. Terus manfaat penerapan AI ini, yang pertama itu mengurangi pemborosan pakan hingga 30-40%. Terus juga meningkatkan hasil panen karena kondisi ikan lebih stabil. Terus juga membantu petani dalam skala kecil menjadi lebih produktif dan terhubung ke ekosistem digital atau akses ke pasar dan pembiayaan. Selanjutnya, perusahaan keempat itu ada Halodoc. Nah, jadi Halodoc adalah platform layanan kesehatan digital yang diluncurkan tahun 2016 oleh Jonathan Sudarta. Nah, jadi aplikasi ini menyediakan telekonsultasi dokter, pembelian obat, pemeriksaan laboratorium, dan pengiriman obat ke rumah.
penerapan AI-nya, Halodoc menggunakan AI di berbagai lini layanan seperti chatbot diagnostik. Nah, jadi pengguna bisa memasukkan gejala dan AI akan menganalisinya dan menyertakan kemungkinan penyakit dan tindakan awal. Selanjutnya juga AI di sini merekomendasikan dokter dan obat. Jadi AI menyesuaikan rekomendasi berdasarkan lokasi, riwayat penyakit, dan ulasan pengguna. Terus juga pemrosesan natural language atau NLP. Nah, AI di sini digunakan untuk memahami pertanyaan medis dan memberi respon cepat yang relevan. Nah, jadi manfaatnya itu yang pertama bisa mengurangi waktu tunggu pasien untuk konsultasi ringan. Yang kedua itu membantu pengguna mengambil keputusan awal secara mandiri, terus juga meningkatkan akses layanan kesehatan di daerah terpencil atau darurat. Terus perusahaan kelima atau yang terakhir itu XL Axiata. Jadi, XL Axiata adalah salah satu operator telekomunikasi terbesar di Indonesia. Didirikan pada tahun 1996. Perusahaan ini juga menyediakan layanan seluler, data internet, dan solusi digital bagi individu dan bisnis di seluruh Indonesia. Nah, terus penerapan AI-nya, XL menggunakan AI dalam dua fungsi utama. Yang pertama itu segmentasi pelanggan dan penawaran personal. Jadi, AI menganalisis data penggunaan pengguna atau misalnya kuota data, aplikasi yang sering digunakan, atau lokasi untuk membuat paket yang relevan dan mempersonalisasi kampanye promosi. Yang kedua itu deteksi penipuan dan optimasi jaringan. Jadi, AI mendeteksi aktivitas abnormal seperti penipuan pulsa, pencurian data, dan penyalahgunaan SIM. Juga digunakan untuk mengatur beban jaringan agar tetap stabil pada traffic tinggi. Jadi manfaatnya di sini itu yang pertama meningkatkan loyalitas pelanggan dengan layanan dan promo yang sesuai kebutuhan. Terus juga meningkatkan keamanan jaringan dan melindungi data pengguna. Terus yang ketiga juga memastikan layanan internet tetap cepat dan andal. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kurang lebih, mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.